Selamat datang di Generasi Mecin bersama saya Patra Gumala. Hari ini kita dari kampus Universitas Negeri Jakarta. Tepuk tangan untuk UNJ. Kampus yang banyak melahirkan guru-guru, namun yang terkenal adalah grup lawak ya di sini ya. Ya, cagur. Perkenalkan, nama saya Patra Gumala. Sebelum kita memulai acara ini, banyak sekali teman-teman mahasiswa yang kebanyakan di sini adalah calon guru ya. Bagus. Calon-calon sarjana pendidikan. Jadi sebelum saya mulai, di sini ada peringatan untuk mahasiswa-mahasiswa. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang berikut ini, silahkan keluar dari ruangan ya. Yang pertama, untuk mahasiswa-mahasiswa yang tiap bikin tugas nyari sumber di Wikipedia. Ya, silakan keluar. Ya. Apalagi kalian adalah calon guru ya, jelas itu tidak ilmiah ya, oke. Yang selanjutnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang kalau tiap ujian bilangnya nggak bisa, tapi pas keluar nilainya selalu paling bagus, oke ya. Silahkan keluar ya, karena itu nyebelin banget. Yang lebih nyebelin biasanya orang-orang ini pas lulus paling berhasil ya, makanya jarang diajak reunian. Selanjutnya ini juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang suka minta antar jemput, tapi pas ditembak bilangnya kita enakan jadi teman aja. Oke, ini juga boleh keluar. Satu lagi yang nyebelin adalah mahasiswa-mahasiswa yang selalu nebeng pulang, tapi nggak pernah ikut patungan bensin. Ya, biasanya orang-orang ini juga kalau lagi makan di kantin selalu bilang, pakai duit lu dulu aja ya, ntar gue ganti. Nah, silakan keluar. Ya, udah ada 2 orang yang keluar kayaknya. Dan yang terakhir ini apalagi calon guru ya. Mahasiswa-mahasiswa yang suka nebak karakter orang berdasarkan zodiak. Apa itu? Ih, dosennya nyebelin nih. Iya, zodiaknya Libra tahu. Ih, apa hubungannya? Itu tidak ada kajian ilmiahnya ya. Melihat psikologis orang dari zodiak, tidak ada hubungannya psikologis orang dengan tanggal keluar dari rahim ibunya. Iya dong. Ini sama kayak tukang pijet bisa nebak penyakit dalam gara-gara mijet telapak kaki, iya nggak? Bapak jantung nih pak, padahal ada sakit. Kurang minum, itu gak ada. Dokter tuh butuh kuliah 8 tahun untuk spesialis. Ini cuma gara-gara pijat kaki. Bapak nih ginjal nih pak, sok tahu gitu ya. Oke, hari ini kita akan bahas soal pendidikan. Pas banget di kampus UNJ ini. Berhubungan dengan periode terbaru dari Pak Jokowi juga. Sepertinya menjadi sorotan karena punya menteri yang paling muda, Pak Nadiem. Ya, boleh tepuk tangan ke Pak Nadiem. Menteri yang paling muda yang kayaknya kalau lagi sidang kabinet agak nggak nyambung sama menteri-menteri lainnya ya. Karena yang lain mungkin ngomongin penyakit dalam, beliau masih muda kayak apa ya, nggak ngerti gitu. Udah gitu Pak Nadiem mungkin akan membawa basic teknologi dengan perusahaannya dulu ya. Jadi kalau mahasiswa mungkin males kuliah, ada aplikasi yang bisa bikin dosennya yang datang ke rumah. Nama aplikasinya Gokil ya. Gokil, keren. Dan pas datang ke rumah dosennya, hari ini kita mau belajar apa? Sesuai aplikasi pak gitu. Ya kan? Selesai pulang dosennya jangan lupa bintang 5-nya ya. Ya kita lihatlah seprogresif apa menteri yang baru ini. Yang jelas terakhir saya baca Pak Nadiem ini diajak collab sama Pak Prabowo. Collab untuk bikin semacam pertahanan untuk pendidikan. Saya rasa ini modus aja sih. Mungkin di bayangan saya Pak Prabowo tuh cuma minta diajarin gimana main Tinder. Karena seperti yang kita tahu Pak Prabowo kan tidak punya Tinder. Yeah. Aman ya. Oke, kita mulai Generasi Mecin hari ini. Saya deg-degan sekali. Saya akan panggilkan narasumber-narasumber saya hari ini. Yang pertama, saya panggilkan kepada Dr. Muhammad Abduh Zen M. Hum selaku advisor Para Madinah Institute for Education Reform. Silakan Pak Abduh. Selanjutnya ini ada tuan rumah dari Dr. Hanif Pujiati MPD yang juga dosen UNJ dan Kaprodi Bahasa Inggris UNJ. Pasti bahasa Inggris ibu lebih jago daripada guru ILEP bu. Dan yang terakhir adalah Dr. Najamuddin Ramli MSc, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Ditjen Kebudayaan Kemdikbud. Silakan Pak Najamuddin. Oke. Tepuk tangan untuk para narasumber saya hari ini. Saya tegang sekali.
Pertanyaan pertama saya juga mau nanya ke Pak Najamuddin, selaku dari Kementerian Kemendikbud ya Pak. Sepertinya jadi sorotan sekali Kementerian Bapak di periode sekarang dengan adanya menteri paling muda Pak, 35 tahun, cuma beda setahun Pak sama saya Pak. Pak Jokowi ini bikin saya minder aja ya. Pak Nadiem udah jadi menteri, saya gini-gini aja. Gimana Pak? Apa yang terjadi dengan Kementerian Bapak sehingga ada menteri yang sungguh sangat muda gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Periode kedua Presiden Joko Widodo ini banyak membuat kejutan-kejutan. Mungkin Pak Nadiem masih lebih tua dari Wakil Menteri Perdagangan, putranya Pak Teo Sambuaga, Jerry Sambuaga, 32 tahun. Kemudian Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, anaknya Haritano, itu 34 tahun. Mas Nadiem, kami menyebutnya di Kemendikbud sebagai Mas Menteri, itu 35 tahun. Dan beliau suka dengan sebutan Mas Menteri, karena eselon 1, eselon 2 bawahannya itu berjarak 20-30 tahun dari dia. Ya, 20 sampai 25 tahun dari beliau. Saya kira kita menunggu, karena setelah beliau dilantik Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim ini masih memerlukan masukan-masukan dari eselon 1, baik eselon 1, 8 eselon 1 dari Kemendikbud, dan juga 8 eselon 1 migrasi Ditjen Pendidikan Tinggi dari Kemristek Dikti. Ini lagi dipanggil-panggilin untuk memberikan masukan-masukan. Juga dengan PGRI dan asosiasi guru yang lain, bersama pimpinan pusat Muhammadiyah, bersama dengan tokoh-tokoh pendidikan secara individual. Jadi Mas Nadiem sekarang lagi mengadopsi dan mengakomodir masukan-masukan itu. Mungkin juga barangkali kita tidak bisa lihat hasil kerja dan kebijakan baru yang anyar dari beliau setelah 3 bulan ke depan. Karena merangkai berbagai macam kebijakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu amat sangat sulit. Bayangkan saja mengurusi pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, mengurusi pendidikan non formal, pendidikan keaksaraan buta huruf dan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan paket-paket lainnya gitu. Kemudian mengurusi perguruan tinggi swasta dan negeri, itu ratusan banyaknya, mengurusi guru, dosen, dan lain sebagainya. Saya kira ini kementerian yang paling besar, apalagi disatukan dengan Dikti yang 5 tahun berpisah dari Kemendikbud. Dengan demikian maka mudah-mudahan masukan-masukan dari pelbagai macam sumber ini menjadi vitamin dan juga daya dorong kepada Mas Nadiem sebagai Mendikbud baru untuk mengeluarkan semacam kebijakan-kebijakan aktual, apalagi ada sinergis, irisan-irisan dengan intervensi teknologi. Di era industri 4.0 sekarang ini era digitalisasi. Jadi kalau Wikipedia menjadi sumber mahasiswa itu tidak bisa lagi kita tolak. Karena memang mahasiswa itu malas ke perpustakaan. Saya sebagai dosen dan saya alumni sini, enggak apa-apa, saya alumni sini. Bersaudara kita, satu alma mater. Itu saya wajibkan mahasiswa itu harus membuat tugas dengan 5 referensi yang bukan Wikipedia, bukan virtual communication, bukan virtual connection gitu. Dengan demikian maka dengan menteri baru ini kita juga berharap, karena Pak Jokowi mungkin mengharapkan alumni sekolah menengah kejuruan bisa langsung menjadi pekerja. Karena ada semacam koneksitas teknologi yang sekarang ini dibawa oleh menteri baru. Nah mungkin aplikasi-aplikasi teknologi dari Gojek tadi bisa ditransformasikan di Kemendikbud pada posisi terukur. Tetapi di perguruan tinggi itu harus diperdalam lagi. S1 tidak cukup, harus ada S2, S3 yang lebih detail untuk mempelajari program studi yang lebih spesifik dan menjadi ahli. Saya kira kita tunggu kebijakan beliau. Dan saya kira kita sudah mendengarkan rapat dengar pendapat dengan DPR Komisi 10 ya. Ada 3 syarat beliau katakan: kemerdekaan, kemudian kaitannya dengan teknologi, yang kedua interaksi guru di kelas
bagaimana bisa harmoni. Teknologi kata Pak Nadiem itu sebagai tools, sebagai alat, sebagai media, sebagai fasilitas untuk menuju kepada sasaran akhir. Tetapi mungkin konklusinya belum terlalu sempurna. Mungkin sambil jalan mendengarkan berbagai macam masukan dari pelbagai pihak, nanti bisa sempurna. Demikian. Oke, kita break dulu. Abis ini pertanyaan selanjutnya, banyak analisa publik ya di sosial media atau dari ngobrol-ngobrol di warung kopi yang bilang masuknya Pak Nadiem tuh mungkin akan membawa perubahan progresif ke Kementerian Pendidikan. Masalahnya, perlu perubahankah yang sangat progresif tersebut di Kementerian Pendidikan, Pak? Itu dia, nanti dijawab abis ini. Ini kapal besar. Ini kapal besar ya? Kalau dipercepat lagi bisa tenggelam. Oke, itu pertanyaan Makanya singkatnya. intervensinya harus terukur sesuai dengan perjalanan kapal yang sudah besar. Kalau tidak, ada skenario kedua. Penumpangnya ditenggelamkan sebagian sehingga mungkin lebih langsing dan lebih cepat jalannya. Oke, detailnya bakal kita bahas abis ini, Pak. Yang jelas saya setuju dengan interaksi guru dan murid. Ya. Karena belakangan yang sering viral itu interaksi guru sama murid. Muridnya ngegoda gurunya, Pak. Pak, munduran, Pak. Gantengnya kelewatan. Ya elah. Ya, karena murid-murid udah mulai nyebelin ya sekarang ya. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.